Ajar kami menyadarinya ya Bapa. Kau selalu beserta dengan kami Tuhan. Berikan kami haleluya bersyukur padamu karena rencanamu indah bagiku, karena rencanamu indah bagiku, karena rencanamu indah bagiku. Bapa Surgawi, ajar kami untuk terus mengenal-Mu ya Tuhan. Bawa kami lebih dekat kepadamu ya Bapa. Saat ini kami mau mendengarkan suara-Mu ya Tuhan. Berbicara atas setiap kami melalui renungan hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Bertemu kembali dalam Intim dengan Allah, Kamis 11 Juli 2024. Tema renungan kita hari ini berjudul Beriman kepada Kristus memampukan kita untuk memberitakan kebenaran. Ayat firman Tuhan yang menjadi bahan renungan kita yaitu 2 Timotius pasal 2 ayat 15. Saya baca untuk saudara-saudara sekalian. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Saudara, sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk hidup dalam kebenaran dan memancarkan terang Kristus kepada dunia di sekitar kita. Beriman kepada Kristus bukan hanya soal menerima keselamatan, tetapi juga tentang bagaimana kita menjalani hidup yang penuh dengan integritas dan keberanian dalam memberitakan kebenaran. Dalam 2 Timotius 2 ayat 15, Rasul Paulus menasihati Timotius untuk menjadi seorang pekerja yang layak di hadapan Allah, yang tidak perlu merasa malu karena dengan berani dan tulus memberitakan firman kebenaran. Nasihat ini sangat relevan bagi kita yang hidup di zaman sekarang, di mana kebenaran seringkali tergeser oleh kepentingan pribadi atau tekanan sosial. Saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari, iman kepada Kristus memampukan kita untuk hidup dengan sikap positif, meskipun menghadapi berbagai-bagai tantangan. Sebagai contoh, kita dapat melihat kehidupan Rasul Paulus sendiri. Dalam Filipi 4 ayat 13, Paulus menyatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Paulus adalah contoh nyata dari seseorang yang hidupnya dipenuhi oleh iman kepada Kristus dan tetap positif meskipun menghadapi berbagai penderitaan, penganiayaan, dan kesulitan. Dengan iman yang kuat, Paulus tidak hanya bertahan dalam situasi sulit, tetapi juga terus memberitakan Injil dengan semangat dan keberanian. Saudaraku, beriman kepada Kristus membawa perubahan positif dalam hidup kita. Ini bukan hanya soal moral atau etika, tetapi juga soal bagaimana kita merespons tantangan hidup dengan iman dan pengharapan. Iman memberikan kita kekuatan untuk tetap berdiri teguh di tengah badai kehidupan dan menjadi saksi hidup dari kebenaran Kristus. Dalam menjalani hidup dengan iman, kita menjadi contoh bagi orang lain dan menginspirasi mereka untuk mencari dan mengenal Kristus.
Salah satu tokoh dunia yang menginspirasi banyak orang dengan kebijaksanaannya adalah Mahatma Gandhi. Ia pernah berkata, kebenaran tidak pernah merugikan suatu sebab yang adil. Kebenaran adalah fondasi yang kokoh bagi setiap usaha dan tindakan yang benar. Ketika kita hidup dalam kebenaran dan memberitakan kebenaran, kita berkontribusi pada keadilan dan kebaikan di dunia ini. Beriman kepada Kristus memberi kita keberanian untuk menyuarakan kebenaran, bahkan ketika itu tidak populer atau menempatkan kita dalam resiko. Keberanian untuk memberitakan kebenaran adalah salah satu tanda dari iman yang sejati. Kita harus berani berdiri teguh dalam iman kita, meskipun dunia di sekitar kita mungkin menentang atau tidak setuju. Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk menghidupi kebenaran dan memberitakannya kepada dunia tanpa kompromi dan tanpa takut. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa mulai dari hal-hal kecil. Berkata jujur, bertindak adil, menunjukkan kasih dan belas kasihan kepada sesama, dan berani menyuarakan kebenaran dalam situasi apapun. Semua tindakan ini mencerminkan iman kita kepada Kristus dan membantu kita untuk hidup positif dan penuh harapan. Ketika kita hidup dalam kebenaran, kita tidak hanya mengubah hidup kita sendiri, tetapi juga membawa dampak positif bagi orang lain di sekitar kita. Saudaraku, sebagai penutup, marilah kita terus berusaha untuk menjadi pekerja yang layak di hadapan Allah, seperti yang dinasihatkan dalam 2 Timotius 2 ayat 15. Dengan iman kepada Kristus, kita akan dimampukan untuk memberitakan kebenaran dengan penuh keberanian dan kasih. Hidup kita akan menjadi saksi nyata dari kuasa dan kasih Kristus, membawa pengaruh positif dalam lingkungan kita, dan menginspirasi banyak orang untuk mengenal kebenaran sejati. Poin-poin penting dari 2 Timotius 2 ayat 15. Yang pertama, menjadi pekerja yang layak. Kita harus berusaha menjadi pekerja yang layak di hadapan Allah, yang berarti hidup dengan integritas, jujur, dan tulus dalam segala hal yang kita lakukan. Yang kedua, tidak malu dalam memberitakan kebenaran. Kita harus berani dan tidak merasa malu untuk memberitakan kebenaran, meskipun menghadapi tekanan atau penolakan dari sekitar kita. Yang ketiga, berterus terang dalam menyampaikan firman. Keberanian untuk menyampaikan firman Tuhan dengan jelas dan jujur adalah tanda dari iman yang kuat. Refleksi kita hari ini, dengan beriman kepada Kristus, kita memperoleh kekuatan dan keberanian untuk memberitakan kebenaran, sehingga hidup kita menjadi saksi nyata akan kasih dan kuasa-Nya. Mari kita terus melangkah dengan iman yang teguh, hati yang bersih, dan semangat yang tak pernah padam untuk kebenaran. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang mengajar kami untuk kami melakukan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan menuntun kami, biar kami menjadi pekerja yang layak. Kami tidak malu untuk memberitakan kebenaran, dan kami berterus terang dalam menyampaikan firman. Seperti halnya Timotius, Tuhan tuntun terus, Roh Kudus tolong kami, biar hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Untuk rangkaian kegiatan kami pada hari ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bersama Tuhan kami berhasil, bersama Tuhan kami beruntung, bersama Tuhan
kami mampu melakukan perkara-perkara yang besar. Terima kasih Bapa. Ini yang menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mulai hari kami. Amin. Sampai berjumpa kembali dalam renungan intim dengan Allah pada kesempatan yang lain. Tuhan Yesus memberkati.